Season antara Onyx Esports melawan Bigetron. Yoi. Langsung diramaikan guys, subscribe juga tentunya. Dan pastinya ini bakal menjadi permainan dan juga sekaligus penutup untuk hari ini. Dan kita bakal tahu siapakah yang bakal menjadi pemenang. Karena skornya ini 3 sama, benar-benar. Aduh, ini ajang hidup dan mati dari kedua tim pastinya. Hidup dan mati, di mana siapapun yang menang tentunya akan menang secara puas, dan siapapun yang kalah juga tentunya juga cukup puas karena memang sudah mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Dan yang paling penting adalah mereka berdua ini udah bisa dipastikan akan mewakili Indonesia di ajang Summer Summer Super Cup. Itu dia. Ini siapa tahu ada yang lupa gitu kan. Tahu ada yang lupa, bener. Sama Super Cup tentunya karena dari Onyx sendiri udah dipastikan memang dapat slot ya kan. Karena sekarang udah ada Bigetron juga yang bakal nemenin. Mereka berdua bakal ada di sana juga untuk Summer Super Cup tentunya. Yes. Jadi gue jujur nggak sabar nih untuk selanjutnya setelah dari Icon Series ini gitu, di Summer Super Cup. Tapi ada geng yang menarik datang dari arah Phoenix, di mana Falcon harus buang flash, tapi tentunya masih disimpan satu kali weapon, dan tentunya ini bakal menjadi satu. First blood datang. Oke, kontrol mencoba mencari situasi, mencoba mencari keuntungan, tapi masih ada seorang Phoenix dengan safeguard-nya lagi. Aduh, terlalu beresiko Phoenix. Nyaris saja ya. Tapi sekali lagi memang dari seorang Phoenix sendiri selalu datang ke bottom lane untuk membantu seorang Poka juga, membuat si Falcon itu akhirnya bisa behind gitu. Jadi nggak bisa seenaknya untuk nge-split push kalau misalkan sendirian. Apalagi memang dari Bigetron sendiri selalu membiarkan Falcon itu sendirian. Jadi kalau misalkan dia lagi behind, itu bakal menjadi keuntungan untuk seorang Poka itu sendiri. Cuman kan di bawah juga ada pertandingan yang nampaknya cukup agresif juga, di mana Hari menerima damage cukup banyak. Untungnya masih bisa untuk mundur dulu ya. Ya, lu bisa lihat sekarang betapa agresifnya Lee Sin, di mana Lee Sin udah nyampe. Dia bener-bener nungguin, dan lu bisa lihat pergerakan dari Lee Sin bener-bener hati-hati. Dia nggak mau langsung ke tribus karena dia mengantisipasi kalau di sana ternyata udah ada ward, walaupun belum ada ward gitu ya. Jadi bisa dibilang ini posisi dari Lee Sin-nya udah sangat-sangat baik secara pembacaan map, dan Phoenix juga sekarang mau coba ambil blue, dan setelah blue mungkin dia bakal coba bergerak untuk mencoba geng ya. Bener, cuman kalau misalnya posisi kayak gini, gue rasa dengan 4 orang dari Bigetron untuk bentar nyarang naga pertama, dia bakal biarin Renekton buat nge-speed push dan ngambil turret di atas. Sedangkan dari Malphite-nya harus turun karena butuh banget buat unstoppable force-nya. Kalau misalkan mereka si Malphite-nya itu gak turun, mereka bakal kalah AoE, jelas banget. Dan juga kali ini ada Hari yang bakal coba melakukan pulverize juga, dan headbutt ke arah seorang Braum, dimana Poka bakal coba untuk ditarget oleh Counter, ternyata udah ada ward di sana. Ya, yang perlu kita notice adalah di sini Phoenix sudah level 5, sementara Control itu belum level 5. Artinya di sini secara pet ya, ini jungler dari Bigetron agak sedikit behind, walaupun emang itu nggak terlalu berimpact, tapi bakal jadi impact banget ketika ketemu sama-sama jungler. Lu bisa lihat di sana Phoenix sudah bakal langsung maju, ada Megan Chromebom. Itu dia yang saya maksud, Pak. Itu dia dari jungle gap tentunya Phoenix. Benar, karena di kontrol sendiri ketinggalan level, dan akhirnya dari Phoenix juga bisa nendang juga dengan sisi ke arah seorang kontrol. Langsung di follow up juga sama Ziggs dengan Mega Inferno Bomb, karena dia juga di level 6 untungnya juga, dan Diana belum bisa ngapa-ngapain tadi, nggak bisa maju juga. Bahkan kalau misalkan Diana yang maju, bisa jadi Diana malah jadi mati juga gitu. Jadi akhirnya masih ya lebih mending ya udah gue gak usah bantu si kontrol karena naga juga belum up. Yes. Dan 25 detik lagi tentunya ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk Control, di mana lu bisa lihat ini level yang udah cukup berbeda. Satu level itu berarti banget untuk seorang jungler ya, apalagi kita juga pasti tentunya akan sadar dari segi item bakalan berbeda juga untuk Lee Sin-nya. Dan tadi Lee Sin aja menjadi MVP, satu pembuktian di mana Lee Sin mau sampai ke late game. Kalau lu punya konsen dan juga game plan yang memang udah terstruktur secara makro dan juga mikro, itu bisa dieksekusi, itu nggak ada masalah sama Lee Sin. Walaupun memang banyak kondisi yang cukup sulit juga tadi gitu ya. Tapi sekarang Infernal Drake udah menjadi satu dragon yang cukup menarik untuk didatangi oleh kedua tim harusnya. Ya, tapi seperti yang gue bilang juga, ini bakal menjadi harapan juga untuk seorang Falcon dapetin split push juga dari atas untuk ngambil turretnya juga, karena Poka ini memang kalau misalkan dia gak turun, kemungkinan besar Bigetron yang bakal dapet naga ya, karena Cyclone dari Wukong sendiri itu sangat berguna ya untuk pertama-tama dia kontes naga, kecuali ini ada yang keculik sama seorang Phoenix. Jadi
pasnya harusnya dari Onyx gak bakal mulai naganya duluan sih. Awas, berbahaya sekali karena kita harus ingat dari arah Henry sendiri punya Moonfall dan juga Luna Rush yang sangat-sangat merepotkan. Udah ada Harry yang siap-siap datang, dia akan tengah dan bagus banget di sana udah Cyclone, langsung akan semuanya, udah berhasil dapetin satu seorang dewa, langsung juga didapetin satu lagi Phoenix bakal tumbang, masih ada Guardian Angel bakalan up dan ini menjadi setup yang sangat sempurna dari Bigetron, untungnya masih bisa cabut dengan safeguard dari Phoenix, mundur dulu ke belakang tapi ada headbutt dan juga full crash di mana Odi kan believable masih berhasil mendapatkan satu dari seorang Phoenix dan masih bisa makan Nimrod di sini Jaeger sedikit lagi setitik lagi satu tuker satu terhadap dewa dan double kill tetap diamankan oleh Henry kali ini. Tapi menurut gue terlalu over juga dari Bigetron setelah mereka itu udah dapetin beberapa kill tapi mereka malah tetap untuk ngehajar terus gitu ya. Terlalu dipaksain ketika mereka itu sebenarnya udah menang kondisinya dan sekarang malah mereka nggak dapat naganya padahal mereka bisa mundur dan ngambil naganya. Seperti yang gue bilang mereka butuh pokanya untuk unstoppable force cuman mereka harus ya biarin aja kehilangan sama turret atas kalau misalkan mereka lebih mentingin dari Infernal Dragon itu sendiri. Karena kalau misalkan kita berbicara AOE atau crowd control ya, Bigetron itu menang karena mereka itu punya si Alistar ya kan, punya Diana sama punya Cyclone Wukong juga. Sebenarnya gue langsung dibuka duluan Cyclone-nya dan akhirnya malah ngacak-ngacak tim Onyx yang mungkin kekurangan dari segi crowd control. Cuma kali ini dari Infernal ini bakal coba diambil dan diamankan karena tadi dari Bigetron sendiri memaksakan untuk nge-kill yang lain juga dan Void Seeker juga miss dari seorang Kaisa dan akhirnya tim Onyx kembalikan jadi rata lagi. Oke, Poka juga akan segera bergerak ke arah mid lane di mana udah ada Velcade juga. Moonfall langsung datang. Damage so damn high. Tentunya dibalikin langsung dengan Unstoppable Force Mega Inferno Bomb. Gak bakal ketemu tapi ternyata kontrol juga dalam bahaya. Ke-trigger di sana Guardian Angel langsung dikasih area damage tentunya bakal berubah juga. Masih ada Dominus tendang lagi dengan satu follow up juga dari Glacial Fissure. Masih bisa mundur ke belakang. Poka is still alive though. Waduh, bagus banget Unstoppable Force dari seorang Poka, hampir aja di outplay sama Diana, tapi untungnya digagalin begitu saja karena ada bantuan juga follow up dari Bigetron yang cukup cepat, cuman kali ini bakal kehilangan objektif lagi kan dari seorang Onyx juga. Dari Phoenixnya udah mulai coba untuk nge-start yang namanya referral lagi kali ini. Dimana Bigetron harusnya bakal kehilangan naga berikutnya lagi karena ada distraksi dari referral selanjutnya. Kalau bener-bener mereka bakal ngiklasin yang namanya referral. Beberapa kali juga lu lihat game sebelumnya, itu Onyx koleksi naga. Lagi-lagi gamenya berhenti di menit 20 atas gitu ya. Dan kalian masih ada juga Nimbus Strike ke arah seorang Phoenix sampai bisa kabur dengan Sonic Wave. Dan juga di bawah ada turret yang bakal coba diincar oleh Hari dan juga Dewa. Merugikan tim Onyx untuk yang sekian kalinya. Yes, dan kalau kita ngomongin Suja juga sekarang udah siap maju depanan Jagger juga bakal coba langsung diajar aja ke arah depan dimana Harry juga udah cukup low, bakal dikasih Mega Inferno Bomb. Nah, untungnya masih bersama Dewi Fortuna punya flash dan juga selamat dari satu true shot barrage milik seorang Suja. Dan kalau kita melihat di early game phase dari arah Poka dan juga Falcon di sini udah kelihatan kalau Falcon mulai kebaca pergerakannya dari Poka sampai akhirnya Poka di sini mulai bisa mengendalikan wave lebih kondusif ketimbang game-game sebelumnya ya Pak ya. Bener, lebih kebaca juga dan dari seorang Phoenixnya juga udah tahu nih Falcon untuk di shutdown-nya gimana gitu kan dan akhirnya memang dibikin behind banget dan Falconnya nggak jadi untuk bikin pusing untuk tim Onyx. Dan kali ini dari seorang Poka juga udah mulai ditarget, udah ada 4 orang bahkan di arah atas bakal coba untuk nge-gank seorang Poka sendirian. Cuman udah sadar juga kalau dari tim Onyx bakal coba untuk follow up lagi dari Pokanya, dimana dari Phoenix dan juga Ezreal bakal coba untuk ngumpul di arah atas ya. Dan dari tim Bigetron pun udah mundur karena memang terlalu lama juga setupnya. Itu dia. Dan ngomong-ngomong dari arah buaya kita juga bisa lihat udah ada bayang-bayang dari seorang Phoenix yang kebetulan langsung aja dikasih lampu penerangan dari arah Bigetron. Kalau sampai yang itu nggak tahu, mungkin dari teman-teman Bigetron nggak sadar kalau di sana ada Phoenix. Jadi emang dimanapun pergerakan dari Bigetron selalu ada bayang-bayang dari seorang Phoenix sebagai Lee Sin yang jadi MVP juga tadi di game sebelumnya. Dan ngomongin gold yang memang baru sekitar 1.500 aja diferensiasinya, tapi kita berbicara tentang objektif yang sangat penting yaitu Infernal. Di early ini udah dapat tambahan keuntungan tentunya untuk Onyx Pak ya. Iya pastinya. Jadi dapat Infernal juga untuk Onyx dan sekian kalinya memang dari objektif segi Dragon, Onyx lebih unggul gitu untuk kontes di awal-awal. Padahal tadi sebenarnya gue nggak bisa nyalin Bigetron juga untuk mereka maksain nge-kill player dari Onyx tadi. Sebenarnya kalau misalkan memang kebunuh dia dapat naga juga cuman banyak. Cuman akhirnya gagal dan malah dibalikin kan di bawah juga dari seorang Poka yang bakal coba diajar lagi, masih ada trample. Juga dari Cat and Ren kalian seorang Poka masih kasih Void Seeker tapi ternyata miss. Dan juga cuma bisa ngedorong doang ya, ngasih pressure dikit-dikit aja. Ngasih pressure dikit-dikit aja karena sekarang juga udah ada pressure yang nggak dikit yaitu di arah mid lane. Tentunya sekitar 3-4 orang dari teman-teman Bigetron
dan juga Onyx akan segera regroup di saat yang bersamaan juga around 20 detik lagi Dragon akan segera up bersama dengan Baron juga. Oh, ada Harry yang tengah dari udah bakal coba langsung dikasih aja Mega Inferno Bomb dari seorang Ziggs. Ada satu Void Seeker juga nggak bakal segera diterusin, tapi Phoenix sepertinya tidak patah semangat. Awas, ada satu Lunaras, hati-hati dan bakal coba ditunggu dulu karena bakal dikeluarkan di saat yang bersamaan. Itu kesempatan untuk teman-teman dari Onyx melakukan objektif ke arah Dragon sesaat lagi, tapi enggak, ada Dewa awas kena satu dari Web tendang. Balik lagi, nice try. Dan Dewa pun harus mundur ke belakang. Udah langsung disibukkan sama mid lane turretnya yang harus diprox oleh teman-teman Onyx dan juga referralnya. Ngomongin patah semangat, Falcon gak patah semangat buat dapetin turret atas juga. Udah ada pergerakan juga coba untuk nge-trap Poka di atas. Nampaknya kali ini bakal coba dikejar 4 orang sekaligus. Bakal coba untuk di-follow up berapa. Asal belum harus memperlihatkan diri kali bakal dihajar, bakal berbahaya. Dan ternyata bakal berhasil ditahan. Langsung tumbang di tangan Bigetron, di mana seorang Goff gak bisa berbuat banyak lagi. Tapi di mid lane kita lihat juga ada turret yang berhasil didapatkan oleh tim Onyx. Sekali lagi ini mungkin gue bisa bilang gak rugi-rugi banget tim Onyx karena dapetin turret bagian mid lane-nya juga. Dikat, hati-hati. Itu Aduh, dari pergerakan dari Unjagger dan juga Sujah yang cukup komit. Mega Inferno Bomb langsung dikasih exhaust saja ke arah Diana. Terkena satu, masih bisa dikasih shock juga. Susulan dari Cyclone, langsung muter lagi Cyclone-nya, tapi Phoenix bakal coba komit terus ke arah Henry, di mana Henry terkena satu Winter Bite dan tumbang sudah ke arah Henry. Masih ada teleport juga datang dari seorang buaya atau Renekton. Ternyata itu adalah Poka. Bakal coba masuk lagi Unjagger, terlalu berbahaya dan juga beresiko. Untungnya masih bisa selamat. Waduh, dipotong ya. Dan yang kecuali juga Henry juga, dimana Henry juga sebenarnya nggak punya ultimate. Tadi ada satu pembukaan agak siar fitur yang bagus banget dari seorang Goff tentunya tadi. Dan sekali lagi ini turret didapetin lagi sama tim Onyx, visionnya makin ngebuka lebar dan dua Dragon juga udah diamanin sama tim Onyx. Ini udah suatu kabar dan juga angin segar untuk di pagi-pagi untuk tim Onyx. Kayak Bigetron harus segera waspada sih menurut gua. Yes, Bigetron harus segera waspada. Dan juga ini posisinya dari Onyx sendiri bisa gue bilang lagi dapat angin, apalagi wah ini ya gue kasih tahu ya, ini Malphite nih udah punya Tormel loh. Ini menit 11 dan lu tahu kalau lu bisa baca skill 2-nya Malphite yaitu Rock Shield, kalau aktif itu ngelipat gandain dia punya armor ditambah efek pasif dari Tormel. Iya, dan Rock Shield-nya itu ada shieldnya juga, tambahan shield ya Pak? Iya, nambah shield juga dan Malphite juga dia damage-nya sakit gitu juga ya kan, ada Ground Slam-nya, Thunderclap-nya juga bisa nabokin lu gitu kan. Itu bakalan berbahaya banget, apalagi yang sama Force nanti tentunya bukan cuma nge-stopin champion lu tapi mental lu juga ke-stop pastinya untuk berpikir lebih fokus gitu. Karena emang Malphite di late game itu benar-benar nightmare, terutama untuk champion-champion kayak model Kaisa yang gak punya escape tool yang sangat-sangat signifikan, Mbak. Betul, pasti langsung ditabrak Malphite sih, pasti langsung bocor parah, gak gerak. Apalagi kalau misalkan dia nantinya mungkin bikin Iceborne Gunflash, cuman sampai saat ini belum terlihat nih untuk seorang Malphite sendiri. Dia bakal dihajar juga di bawah sama pergerakan dari seorang Renekton kali ini. Yang dimana sebenarnya dari goldnya sendiri untuk sama Pokanya Renekton sama Malphite-nya nggak beda jauh. Jadi dari seorang Renekton pun masih bisa catch up lah untuk melawan seorang Poka. Tapi kali ini bakal ada Moonfall dibuka oleh Henry juga. Dimajuin lagi kali ini seorang Sudahnya bakal diincar. Masih punya stasis, tapi ternyata bakal trample lagi. Dominus langsung karena sudah itu dia Relentless Predator. Langsung menembakkan masih Henry juga. Unstoppable Force menutup. Harry Langsung jalan seorang buka untuk pulang kali masih dari juga bakal. Waduh. Bakal dimakan untuk tim Onyx. 4 orang sekaligus berhasil dipulangkan. 3 Renekton sendirian dan Baron pun terbuka untuk tim Onyx kali ini. What's wrong with you guys? Bigetron lagi-lagi kehilangan temponya sampai harus menukar hanya dengan satu Sujah, tapi ditukar dengan 4 champion dari Bigetron harus tumbang. Dan sekarang dari teman-teman Bigetron pun gak bakal ngelewatin kesempatan yang juga untuk menukar paling tidak satu turret yang bisa dimanfaatkan, atau ternyata tidak berhasil dapatkan sama sekali. Falcon sekarang eksistensinya mulai tidak terlalu berpengaruh dengan keunggulan yang dimiliki oleh Onyx. Dimana kalau kita bisa lihat juga Sujah, walaupun dia punya statis yang bagus, tapi memang ada Dominus dan juga Ruthless Predator yang mengunci tentunya pergerakan Sujah. Tapi di sini juga ada satu kunci pergerakan dari seorang Poka dan Winter Bite dari seorang Goff yang mempunyai insting yang sangat kuat, lihat. Bener, dan mereka memang lihat suatu potensi dari Sujah. Dari tadi benar-benar free banget dan nyusahin mereka, memberikan damage yang beberapa kali juga tadi dapat MVP juga dari seorang Sujah. Jadi langsung diincer aja sama Bigetron. Cuman mereka terlalu ngeras untuk masuk ke arah turret dan akhirnya nerima damage dari turret begitu banyak. Dan pada akhirnya malah dirugikan untuk tim Bigetron itu sendiri karena sebenarnya damage dealernya nggak cuma di Sujah doang. Mereka masih ada Malphite gitu kan. Mereka masih punya Ziggs, dimana itu masih memberikan damage yang sangat-sangat maksimal juga karena tim Bigetron. Tapi kali ini kontrol membuang flash yang depan terlalu berbahaya, langsung Cyclone begitu saja. Masih bisa mundur ke tim Bigetron. Boom! Terlalu sakit juga. Masih ada pedang lagi dengan Seth Guard yang terserip wave, tapi Hari lemas
masalah kan ini. Waduh. Belajar lagi, hampir saja tumbang, tapi ternyata di bawah pon masih ada pergerakan dari Malphite. Batu, pergerakan bawah tanah. Coba untuk mendapatkan turret lagi didapatkan oleh seorang Poka tentunya. Aduh, terlalu banyak yang didapatkan oleh Onyx. Jadi kita bisa bilang ini adalah kemenangan di depan mata untuk Onyx Esports. Masuk bisa, oke. Ada putra hebat, datang langsung diajar begitu aja. Ada Moonfall, datang di waktu yang tepat, tapi posisinya cukup bagus. Berarti ada satu dan bisa juga Glacial Pistol menunda semuanya pergerakan dari Onyx dan juga Bigetron. Dan ini menjadi satu angin segar tentunya untuk Onyx, di mana udah jatuh juga sang Ruthless Predator atau buaya. Itu dia, harus dijatuhkan juga sang buayanya. Aduh, sungguh sulit pergerakan dari Bigetron sekarang. Phoenix pun cukup sekarang, tapi masih jaga dengan Angel. Datang lagi Pursuit Hebat, tapi saat yang bersamaan mid lane turret inhibitor bakal hancur. Saat lagi masih ada Bev juga, Bak Baron di arah bawah akan segera komit. Sudah hancur juga, terbuka lebar base untuk Bigetron. Sangat defeated champion kita yang kita tahu tidak pernah terkalahkan. Benar-benar harus fokus dan juga ekstra kerja keras melawan Onyx Esports di grand final kali ini. Pemanfaatan buff Baron yang maksimal banget, mendapatkan 2 inhibitor turret juga tengah dan juga bawah pastinya. Ini nguntungin banget buat Onyx. Mereka kehilangan 2 inhibitor yang benar-benar kayak udah bikin super creep juga, creepnya jadi gede juga. Tinggal sisa atas doang. Dimana Dragon pun nampaknya nggak bakal di start juga sama Bigetron. Karena kalau misalkan mereka start naga duluan, tiba-tiba Onyx datang terus di stolen, itu pasti udah jadi game Onyx. Onyx bakal nutup dengan cepat juga. Nah, dan seperti yang kita bahas dan kita sepakati sebelumnya, Bigetron mempunyai game plan snowball dan gak mungkin bakal bawa gamenya ke arah late game. Tapi seandainya itu tidak terjadi, tetap kemenangan ada di tim yang mempunyai objektif terbanyak. Karena kalau kita bicara atribut dasar dari champion-champion yang ada, kalau ditambah dengan buff Dragon yang permanen sifatnya dan sangat membantu untuk fight, itu tentunya akan memberikan diferensiasi. Dan ini menjadi satu wake up call juga untuk teman-teman dari Bigetron untuk tidak terus kehilangan objektifnya di arah jungle, yaitu buff permanen, Pak. Waduh, itu dia. Bahkan lu bisa lihat dari gold gap-nya sendiri. Onyx itu mengungguli goldnya untuk saat ini, untuk dari networknya. Dan juga pembuatan item yang gue suka banget dari Ezreal, bikin Iceborne Gauntlet juga dan juga Malphite. Ini musuh gak gerak nih kalau misalkan dibuat di fight. Udah pasti ya nge-slow gitu ya. Dikasih pulang, bakal bingung banget. Apalagi dengan Kaisa yang bisa dibilang escape tool-nya tuh juga kayak gak punya gitu. Yes. Ini adalah bekal dari pengalaman yang dimiliki oleh Poka, di mana Poka tahu mechanical champion dari Malphite ini nggak melulu tentang ability power. Banyak orang yang salah kaprah tentang Malphite, di mana orang cuma tahu Malphite punya damage burst yang luar biasa dengan unstoppable force-nya kalau lu bikin pure AP atau ability power. Tapi ketika dia dibikin full tank dan juga Tormel bersama ada Iceborne di sana, itu benar-benar mematikan langkah dari musuh lu, apalagi gerak ke late game. Karena Malphite sendiri mempunyai base damage yang sangat besar, ditambah ada base armor yang gak kalah besar juga, dikalikan 2 kalau dia aktifin rock shield-nya, Mbak. Bener, kalau misalkan menyerang Malphite dengan full tank adalah kayak lu nyerang pisau bermata 2. Cuma kali ini seorang Poka juga bakal dihajar lagi oleh seorang Hari, udah ada trample dibuka juga. Cuman udah pergerakan zoning out juga ke arah Baron. Kali ini udah ada teleport juga seorang Falcon, tertipu nampaknya. Langsung kelihatan aja dan harus membuang satu buah flash untuk melarikan diri. Tadi tuh sebenarnya dia pengen ngumpet di situ. Cuman ternyata ketahuan sama tim Onyx ya, sayang banget. Iya. Ini ibaratnya kalau misalkan sekarang nih posisinya tinggal siapa yang gak fokus udah pasti fix close gitu, dan itu cenderung lagi ke arah Bigetron karena secara diferensiasi Onyx unggul gol terlalu jauh, mengakibatkan juga dari diferensiasi itemnya bakalan ngaruh banget. Tadi juga kita bisa lihat Han Jaeger, walaupun dia dengan Aerie itu lu bisa lihat Mega Inferno Bomb-nya itu sakit banget. Lu bisa bayangin kalau itu Mega Inferno Bomb dengan Electrocute. Itu udah meledak. Meledak ya. Duar bebek, Pak. Aduh, berbahaya banget ya. Dan sekarang ada Henry yang udah ke Gatel. Panik gak? Panik lah, masa enggak. Karena udah ada seorang Phoenix yang bisa aja safeguard dan juga memberikan Dragon Rage. Hal ini Bigetron cuma bisa kayak mirroring aja pergerakan dari tim Onyx yang tadi memang membuka space buat ke arah sebuah Baron dari Henry, bakal ketangkep ini tendang aja dengan tendangan si Madot. Udah teleport dari Malphite, Mega Inferno dibuang juga setelah udah langsung dihilangin GA-nya, tapi Henry bakal diancam. Two shot Barak dibuang juga, Unstoppable Force karena sudah dewa banget cuma di Teo aja. Alam Poka tumbang 1 berhasil didapatkan, tinggal 3 orang lagi di Bigetron. Bakal
bentar lagi. Di bawah ada Big Wave Minion yang bakal masuk untuk tim Onyx kali ini. Apakah ini akan menjadi akhir untuk Bigetron aja? Yes, bakal dapat solusi di mana Polpon mati ada terus Predator tapi gak bakal menunda kematiannya. Masih ada Tuja yang cukup rindu juga. Masih dikaitnya ada satu Moonfall yang bagus. Tapi sepertinya bukan tandingan dari Onyx yang udah terlalu unggul. And here we are. This is our champion di summer season. Onyx Esports defeat the Bigetron Esports dengan skor 3-2 dan berhak keluar